Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Aja deh, barangnya. yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni ta'lim di Majlis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ta'lim kita yang mana masih membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Dan kita akan melanjutkan tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس بئس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Jamaah rahimakumullah, kedua ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. HP sih. HP-nya Uji. Beberapa hal yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan, dan yang harus kita perhatikan agar supaya persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah sesama muslim yang mana
Ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi dengan suku, budaya, negara, ataupun yang lainnya, akan tetapi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan itu disatukan dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat Muslim itu bersaudara. Maka untuk menjaga persaudaraan itu, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah itu, ayat ini sudah menjelaskan kepada kita agar supaya kita dapat memperhatikan dan meninggalkan beberapa hal tersebut. Asbabun nuzul ayat ini, riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkaitan dengan Sa'labah bin Hatib, Suwaid bin Samit, dan ribuan sahabat lain dari Bani Tamim yang pada saat itu pernah mengejek Bilal, Amr bin Yasir, Suhaib, dan Salman Al-Farisi. Diejek dikarenakan suatu keadaan, yaitu kemiskinan dan status sosial mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan larangan mengejek orang lain karena mungkin saja yang diremehkan itu adalah lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjelaskan tentang ayat ini, yaitu perbuatan yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Yaitu yang pertama adalah la yaskhar qaumun min qaum, yaitu larangan mengejek, menghina, atau merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang lain yang kita hina, yang kita ejek, yang kita rendahkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaskhar qaumum min qaum. Tidak boleh saling merendahkan antara kaum satu dengan kaum yang lainnya, antara umat muslim satu dengan umat muslim lainnya. Karena kita tidak tahu, mungkin orang yang kita hina, yang kita rendah lebih mulia. Ya. Imam Ibnu Katsir menegaskan, janganlah seorang mukmin meremehkan mukmin lainnya. Sebab ukuran kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena status sosial, bukan karena lainnya, akan tetapi ukuran kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, hadis yang lain tentang larangan merendahkan sesama muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, kulul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Yang artinya adalah, cukuplah seorang dianggap berbuat jahat bila ia merendahkan saudaranya, saudara sesama muslim. Dan setiap muslim atas muslim lainnya itu haram. Haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Artinya adalah setiap cukuplah seorang dianggap berbuat jahat bila ia merendahkan saudaranya. Jadi apabila dia merendahkan saudaranya, di ayat ini, di hadis ini disebutkan itu sama dengan perbuatan yang jahat. Karena setiap muslim atas muslim lainnya itu diharamkan atas darahnya. Diharamkan untuk saling menyakiti. Diharamkan untuk saling membunuh. Diharamkan untuk saling berperang. Ya. Lalu diharapkan juga untuk saling mengambil harta satu sama lain. Ya. Dan juga diharamkan untuk saling menjatuhkan kehormatannya, saling menghina, saling melecehkan, dan saling mencela satu sama lain, itu dianggap perbuatan jahat dan termasuk dosa
besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadis ini menunjukkan bahwa merendahkan dan mengejek termasuk perbuatan dosa, dosa besar. Karena sama saja dengan merusak kehormatan seorang muslim. Bapak Ibu, para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya tentang larangan saling membenci dan merendahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadarabu wa la tabigh ba'dukum ala ba'din ba'd wa kunu ibadallah ikhwanan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Yang artinya janganlah saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan sebagian kalian menjual atas sebagian lainnya. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi, tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh meremehkannya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan la yahqiruhu adalah tidak boleh meremehkan. Larangan menghina, mengejek, atau merendahkan kedudukan seorang muslim, baik dengan ucapan, sikap, maupun isyarat. Dan beliau juga menegaskan bahwa perbuatan ini mengurangi kehormatan seorang muslim dan termasuk dosa besar. Bapak Ibu para santri, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah menyimpulkan bahwasanya la yaskhar qaumin qaum, ya. Saling menghina, saling mengejek, dan saling merendahkan itu tidak hanya akan memecah belah kita, itu tidak hanya akan merusak ukhuwah Islamiyah antara umat muslim, kaum muslim satu dan yang lainnya, akan tetapi perbuatan seperti ini itu juga dianggap perbuatan dosa besar. Tentunya dengan perbuatan dosa itu kita akan menerima konsekuensinya kelak di akhirat. Jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang kedua, penjelasan tentang ayat ini adalah larangan mencela dan memanggil dengan julukan yang buruk atau julukan yang tidak baik, yang tidak semestinya. Tidak boleh saling mencela, menyebut dengan panggilan yang buruk atau meletakkan stigma yang itunya nantinya bisa menyakiti saudara muslimnya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan, memanggil dengan nama ejekan adalah dosa besar karena merusak kehormatan seorang muslim. Hadis yang menjelaskan tentang larangan mencela sesama muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sibabul muslim fas. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Lalu hadis yang menjelaskan tentang larangan memanggil dengan gelar yang buruk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi." Barang siapa memanggil saudaranya dengan sebutan kafir atau musuh Allah, padahal tidak demikian, maka ucapan itu akan kembali kepada dirinya.
Jamaah rahimakumullah, hadis-hadis tersebut dan ayat yang menjelaskan tentang mencela, memanggil atau memberi gelar buruk kepada sesama muslim cukup menjadi fondasi untuk kita, ya, untuk kita saling menjaga saudara-saudara kita, untuk kita menjaga lisan kita, untuk kita tidak gampang menyebutkan atau memberi gelar buruk kepada saudara-saudara kita, apalagi sampai kita menyebutkan saudara kita itu adalah kafir, pendosa, musuh Allah. Padahal kita tidak tahu yang sebenarnya. Padahal kita tidak tahu. Mungkin orang yang kita cela, yang kita ejek, yang kita beri gelar buruk itu lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan-ucapan yang seperti itu akan kembali kepada dirinya yang memberikan ucapan yang tidak baik, yang memberikan gelar yang tidak baik, yang memberikan stigma yang tidak baik kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim. Maka hal seperti ini salah satunya akan merusak ukhuwah Islamiyah, akan merusak persaudaraan sesama muslim, dan dengan hal-hal seperti inilah itu akan terjadinya memicu perpecahan, akan terjadinya akan memicu terjadinya konflik sesama muslim, akan memicu terjadinya perang sesama muslim, dan itu adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisi walal badhi." Seorang muslim bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka melaknat, bukan pula seorang yang suka berkata keji, dan bukan pula seorang yang suka berkata kotor. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Anda seorang muslim, ya, seorang muslim tidaklah suka mencela satu sama lain, tidaklah suka melaknat satu sama lain, akan tetapi sesama muslim harus saling menyayangi dan harus saling mengingatkan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, beliau menegaskan bahwa memanggil dengan gelar buruk adalah haram, baik berupa ejekan terhadap fisik, ejekan terhadap nasab, perbuatan atau julukan masa lalu. Bahkan bila seorang dahulu fasik lalu bertaubat, maka haram mengingatkannya dengan julukan. Lalu Imam An-Nawawi, hadis sibabul muslimin fasuku, mencela seorang muslim adalah kefasikan, menunjukkan bahwa mencela dan menghina dan mengejek sesama muslim itu adalah termasuk dosa besar. Dan Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa larangan ini berlaku untuk umum maupun isyarat. Jamaah rahimakumullah, itulah hal-hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang harus kita perhatikan. Hal-hal yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Karena itu tidak hanya memicu perpecah belahan antara umat muslim satu dan lainnya, akan tetapi hal-hal seperti itu adalah dosa besar yang na'udzubillah summa na'udzubillah, yang dapat menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah melalui perbuatan kita, melalui lisan kita, melalui menjauhi dan memperhatikan hal-hal yang dijelaskan di ayat tersebut yang bisa memicu perpecah belahan dan bisa
menjadikan kita termasuk orang-orang yang pendosa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ukhuwah Islamiyah ini, dengan kita menjaga saudara-saudara kita, dengan kita memperhatikan saudara-saudara kita, dengan kita menyayangi saudara-saudara kita satu sama lain, yang saudara-saudara kita ini tidak dibatasi dengan nasab, tidak dibatasi dengan suku dan budaya, akan tetapi semua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah saudara kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ukhuwah Islamiyah ini dapat menjadikan wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan terbaik kita, dengan amalan-amalan terbaik kita selama kita hidup di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka